Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru sholat subuh ini selesai. Udah sholat subuh belum? Kita bahas yang lagi viral ya, Indonesia Gelap, demo, gerakan aksi demo Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa itu meluas ke berbagai kota. Tampaknya istana mulai gemeter dan juru bicara istana itu mulai bereaksi, termasuk Prabowo. Kata Mensesnek, nggak ada Indonesia gelap, Indonesia terang. Dia kehilangan substansi ya. Terus ada lagi pengamat yang dulunya pengamat bebas, sekarang menjadi bagian skrup di istana, yaitu Ujang Komarudin. Dia bilang dana untuk pendidikan mahasiswa nggak dipotong, tenang aja. Jadi sebaiknya kuliah lagi mahasiswa baik-baik. Satu ucapan yang justru menyiram api yang kecil itu api yang seperti disiram oleh bensin, justru akan membesar demo-demo mahasiswa itu nanti makin meluas. Terus ada lagi ya, juru bicara siapa itu dari istana, dia bilang Prabowo menegaskan dana dari pendidikan untuk pendidikan mahasiswa, termasuk KIP dan dana-dana yang lain untuk pendidikan, tidak dipotong, tidak terkena efisiensi. Tetapi masalahnya bukan soal kepentingan mahasiswa yang terganggu. Ini kelas menengah sudah rontok ya. Yang terganggu kelas menengah sejak zaman Jokowi. Kelas menengah itu rontok ya. Ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa? Ya karena anggaran jor-joran dipakai untuk proyek-proyek mercusuar, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat makin jauh. Dan sekarang sama, Prabowo juga begitu. Justru kesejahteraan rakyat makin dipotong. Banyak orang PHK gara-gara efisiensi anggaran, seperti pegawai TVRI, tenaga honorer terpaksa harus dirumahkan. Jadi ini masalahnya bukan soal mahasiswa, soal kesejahteraan umum yang rontok ya. Kemarin saya dapat uang dari jualan bubur 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9, 160.000 rupiah. Itu berarti keuntungan bersih separuhnya. Kalau dalam kuliner itu 80.000 rupiah. Dan saya berarti sudah bukan orang miskin. Menurut Bank Dunia, $3 ukurannya itulah orang miskin. $3 itu berarti menurut World Bank ini itu berarti 50.000. Karena penghasilan bersih saya kemarin 80.000, jadi saya bukan orang miskin. Tetapi sebelumnya 2 hari yang lalu saya dapat 85.000 rupiah. Berarti kira-kira bersihnya marginnya 40.000 rupiah. Itu berarti di bawah $3, dan saya jatuh miskin lagi. Tetapi jadi saya ini termasuk orang yang miskin ya. Coba orang-orang yang nggak punya penghasilan, apa nggak susah hidupnya? Di kampung ini kemarin ada pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari sebuah PT Garmen yang katanya akan pindah ke Brebes atau Pemalang dan Sukabumi. Dari 900 karyawan itu tersisa langsung 200. Ada 700 orang yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan tiba-tiba, dan pemerintah tidak hadir dalam persoalan-persoalan yang diderita oleh rakyatnya. Dan sebelumnya teman-teman saya punya warung makan, dia mengeluh dia akan mengevaluasi lagi warung makannya, merosot
hampir tutup ya. Dan dia menceritakan teman-temannya yang kelas menengah, yang pengusaha-pengusaha swasta, pengusaha menengah, teralis, pagar teralis, gak ada pesanan. Kemudian beras, yang jualan beras gak ada pesanan, kira-kira begitu. Rontok semua kelas menengah ya kan, teman-teman dia. Jadi ini persoalannya bukan persoal mahasiswa. Mahasiswa itu menyuarakan keresahan dan kesusahan rakyat banyak, termasuk kesusahan dirinya. Umumnya mahasiswa itu kan kelas menengah, lahir dari kelompok menengah sehingga dia bisa kuliah. Mungkin bapak ibunya itu ASN dan ASN mengalami kesulitan, harga-harga naik, penghasilan tidak bertambah, sementara mahasiswa mengalami uang jajannya berkurang, uang bensinnya mungkin berkurang, dan dia mendengarkan percakapan di dalam keluarganya bahwa ekonomi makin sulit. Ibunya, uang belanja yang diterima ibunya dari bapaknya yang tidak bekerja barangkali itu kemudian tiba-tiba berkurang drastis karena bapaknya kena PHK di mana-mana. Dan ini bukanlah Indonesia gelap, bukanlah persoalan mahasiswa saja, tapi persoalan kebanyakan umum rakyat biasa, termasuk saya, termasuk kelas menengah, orang-orang yang tidak ada yang membela di negeri ini. Sementara pejabat-pejabat hidupnya mewah ya, menari, mungkin berdansa di istana dengan anggaran yang tidak dipotong, justru memperlihatkan kemewahan hidup di tengah-tengah penderitaan bangsanya sendiri. Mana ada pejabat yang miskin, mana ada pejabat yang melarat. Orang-orang yang di sekitar istana, menteri, staf khusus, dan segala macam anggota kabinet, itu orang-orang yang sudah establis dari segi ekonomi dan tentu tidak bisa meraba penderitaan mahasiswa. Orang-orang yang sudah ekonominya mapan seperti presiden dan juga anggota-anggotanya, pembantu-pembantu menteri, tidak bisa cukup kuat meraba kesusahan hati rakyat yang sudah susah 10 tahun terakhir dan sekarang ditambah susah sekarang. Yang dikasih makan memang anak-anaknya, tapi itu juga tidak semua mendapatkan makan bergizi gratis. Sementara orang tua di rumah kehilangan pekerjaan. Jadi anaknya mungkin makan segratis di sekolah, lah makan siang, makan malam, dia tidak ada lagi yang untuk dimakan. Bapak ibunya mengurangi porsi untuk makannya karena bapaknya tidak bisa memberikan penghasilan atau uang belanja yang cukup. Mungkin tadinya 100.000 cukup, tapi lama-lama sekarang dia memberikan hanya 50.000, yang itu membuat si ibu juga menjerit dan dia mungkin merasa terwakili dengan gelombang aksi demo mahasiswa yang menyuarakan kesusahan hatinya. Jadi gelombang mahasiswa yang mengusung satu tema yang bagus, yaitu Indonesia gelap. Itu ada gelap untuk rakyat, tapi Indonesia itu terang benderang untuk para pejabat-pejabat dan orang-orang yang hidupnya mewah dan berkuasa. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau jualan bubur dulu ya, jam 6, sekarang jam setengah 6 ini kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya tukang bubur ayam. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Karena ini sudah kurang ajar. Kamu yang utang, kamu yang bikin kebijakan hancur-hancuran, kamu beli pesawat bekas, kamu bikin kapal bekas, semua itu uang rakyat kamu rugikan. Tapi di saat ketika kamu tidak mampu meyakinkan dunia untuk mendapatkan investasi, kamu memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah,
negara di level bawah berontak lawan presiden, lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Dia harus menambah keuangan bagi mereka. Saya berasal dari keluarga guru, merasakan itu. Mesti efisiensi itu. Dengan segala cara dia tegakkan hukum, mengambil hak rakyat di tangan oligarki untuk dia serahkan kepada orang-orang kecil yang berhak menikmati negara ini. Bukan kampanye-kampanye brengsek, omong-omong. Maka sebab itu saya mengatakan, persoalan pribadi psikologi kamu selesaikan. Ya, baru kamu bisa menyadari bahwa makhluk sosial yang ideal itu adalah laki dan perempuan. Di situ tauhid keseimbangan. Anda akan punya kasih sayang. Di situ akan hadir Tuhan, akan hadir cahaya Allah. Maka pidato-pidatomu tidak kasar lagi. Kamu akan merasakan. Kalau saya mengajak rakyat kecil untuk mereka hidup sederhana, pegawai kecil hidup sederhana, maka presiden 80% hartanya dihibahkan untuk rakyat. Kalau tidak, kamu pembohong, kamu penipu, dan ini hanya kampanye politik dan harus dilawan oleh seluruh elemen rakyat. Jangan takut. Jadi masuk kepada dimensi efisiensi ini di hampir beberapa media, saya terpantik oleh kemarahan. Ini bajingan. 5 tahun kamu bikin apa? Waktu jadi Menhan, kamu tahu arah kebijakan Jokowi itu membahayakan keuangan negara. Utang ugal-ugalan, sumber daya alam dirampok, hak-hak jutang tanah rakyat ini hilang begitu saja. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil pidato berapi-api, omong kosong, mengatakan saatnya efisiensi anggaran. Ini tidak adil. Saya belum mau menuduh Prabowo. Ya, saya masih berhenti. Ada krisis faktor mentalitas, psikologi. Kenapa saya butuh hadirnya Mbak Titi dan agar rakyat lihat bagaimana kalau seorang pemimpin membuat kebijakan ada perempuan di sampingnya, istrinya. Apakah kebijakan ini dibiarkan oleh istri yang baik? Saya yakin tidak. Kalau ada Mbak Titi di samping Prabowo, dia akan menjadi pembisik yang menyalurkan aspirasi rakyat. Sekarang kalau kita lihat memang Mbak secara substansi. Sorry Bang, ini agak sedikit emosional karena ini memang seorang pemerintah itu harus emosional. Masalah jutaan hajat hidup orang banyak. Jadi pola efisiensi ini adalah copy paste Firaun, copy paste Namrud. Secara pendekatan spiritual tidak ditemukan kepemimpinan yang berbasis arah mana keadilan. Karena pidato-pidatonya presiden, kalau saya baca sendiri itu seperti menampar angin. Tidak ada bikin kita takut dengan pidato-pidato. Padahal katanya nakut-nakutin orang. Substansinya sama Presiden Prabowo kan belakangan kan kita lihat. Ya artinya secara substansi itu mau tujukan ke siapa? Untuk menjawab krisis pada dirinya. Abang ini kalau tidak ada pendamping, perempuan di sampingnya, tingkat kegelisahan itu kuat sekali. Mau ditutup seperti apa nggak bisa. Makanya diperlukan. Dan ujung-ujungnya kan orang-orang beda yang di sekelilingnya tepuk tangan segala macam. Iya. Itu seperti orang melihat kita tepuk tangan melihat apa itu apa bro itu apa yang dia ini apa pemain di lapangan apa itu orang tepuk tangan bentuk seekor bro. Iya bukan tepuk tangan. Mereka pesta-pesta di istana. Mereka pesta, menteri-menteri joget-joget di saat presiden mengalami krisis mentalnya, menghadapi yang disebut tantangan efisiensi. Ini brengsek nggak nih? Menterinya joget-joget di istana pakai uang rakyat, apakah itu efisiensi? Jadi saya kembali, itu bukan hanya sekali, Bang, kata efisiensi itu kan Latin. Ya. Kalau kita bicara kesederhanaan, apa
Apa makna kesederhanaan dalam Islam? Bagaimana membangun kesederhanaan dalam Islam? Jangan main-main. Setiap tahun kita masuk dalam proses pembentukan manusia sederhana, disebut bulan Muharram, untuk mensucikan diri kita, menghapus seluruh hawa nafsu, untuk menjadi manusia yang memiliki fitrah, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, untuk dia bertindak kasih sayang, keadilan. Siapa mereka? Landasannya adalah sederhana. Mau contoh konkret sebagai pemimpin yang hebat, semua orang merujuk kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Islam, tokoh nomor satu dunia. Kekuatannya mengajak umatnya hidup sederhana. Dampak sederhana ini membuat mesin-mesin penindasan oligarki hancur. Alat produksi apapun tidak bisa menghancurkan sisi kemanusiaan. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita 98, 80-an, generasi baru ini sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara dulu aja betapapun